Shalom. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita memandang kepada Tuhan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Mari kita pujikan pujian bagi Allah pada pagi hari ini. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah kepada kami, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat jasmani maupun rohani sudah kami terima. Kami sungguh bersyukur, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, ibadah ini dimulai hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sampai saat ini kita dalam keadaan sehat, amin. Amin. Kita tetap memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang maha besar dalam hidup kita, dalam setiap perkara, dalam rumah tangga kita. Mari kita di sini dan di rumah masing-masing kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, kita pujikan bagi Tuhan.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian bagi Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, disembah di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, diberkati oleh firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan iman kami bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Engkau berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, baik kami di sini Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dipuji, dimuliakan. Di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19 ini Tuhan, kami mau Tuhan terus berseru-seru kepadamu Tuhan, memanggil Engkau. Engkau Allah penolong dalam segala masalah kami, dalam segala problema kami Tuhan. Kami mau berseru kepadamu dan kami terus berharap kepadamu, Allah yang menolong, memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Rasanya ingin ibadah tetap muka, tapi saat ini masih level 4 untuk Banyumas dan sekitarnya. Tapi kita tetap bersyukur karena saat ini kita diberi kesehatan. Amin. Kita mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang terakhir 47 yang bunyinya demikian. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang,
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa yang kita sudah mengikuti dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini yang masih dalam bulan misi firman Tuhan yang disampaikan oleh sinode untuk jemaat di lokal. Puji nama Tuhan, kita ambil ayat ini dari pasal 2, Kisah Rasul 2 ayat 47 yang intinya kita menjadi dampak dalam gereja kita. Bagaimana kita menjadi dampak untuk gereja kita, yaitu dari minggu pertama kita sudah mendengarkan gereja yang bertumbuh dan pengajaran tentang Tuhan. Lalu yang minggu kedua kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga dari Bapak Gembala, yang gereja yang bertumbuh di dalam semangat persatuan dan kesatuan. Yang terakhir kemarin minggu ketiga kita mendengarkan bahwa menjadi gereja yang bertambah jumlah, ya. Lalu yang keempat kita sekarang ini gereja yang berdampak. Bagaimana supaya kita menjadi berdampak di masyarakat, di lingkungan di mana kita berada. Pada saat ini kita mau belajar menjadi jemaat mula-mula, di mana jemaat mula-mula sudah belajar mendengarkan firman Tuhan dari para rasul dan Rasul Petrus yang disampaikan, dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, dan mereka bertobat. Mereka bertobat dalam hidup mereka semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, Tuhan bekerja atas umat Tuhan di jemaat mula-mula bersama rasul-rasul lain. Mereka bertumbuh dalam iman mereka, bertumbuh dalam percayaan mereka. Setiap hari mereka bersekutu, berdoa, memuji-muji Tuhan. Itu awalnya mereka untuk menjadi jemaat yang pertama yang mula-mula mereka menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman mereka, pengenalan mereka akan Kristus. Lalu kemudian jemaat ini bertumbuh dalam kesatuan. Dalam persatuan mereka bertumbuh, ada satu jemaat yang berhimpun, mereka ada kesatuan dan persatuan antara jemaat yang lain. Karena Tuhan bekerja atas mereka, karena mereka berseru-seru kepada Tuhan, bersekutu dalam Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, mereka semakin kuat dalam persatuan mereka. Sehingga ketika mereka dalam kehidupan sehari-hari, mereka ada namanya perkumpulan untuk makan bersama, untuk mendiskusikan segala sesuatu bersama, dan di situ ada sukacita dalam hidup mereka bersama-sama jemaat lain, sehingga Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tadinya mereka bertambah 3.000 orang. Setiap hari juga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Saya rindu juga kita di tempat ini, dimanapun berada, masa pandemi seperti ini, Tuhan pasti menambahkan jiwa-jiwa. Amin. Di gereja kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Itulah bulan misi di Gereja Kemah Injil Indonesia. Kita terus menjangkau jiwa-jiwa, sekalipun orang melihat dengan suasana seperti ini, tapi dengan doa kuasa Tuhan bekerja. Amin. Seperti jemaat mula-mula, mereka pertama menerima Yesus, bertobat, dan jumlah mereka ditambahkan oleh Tuhan, sehingga mereka semakin bersatu, semakin kuat. Adanya persatuan dan kesatuan itu tumbuh dalam jemaat mula-mula. Demikian kita di tempat ini dan dimanapun kita mau bersatu, kita mau ada kesatuan apapun, baik dalam hal apapun, kita mau belajar dari jemaat mula-mula yang diajarkan oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Dan minggu keempat ini kita mendengarkan firman Tuhan dari gereja yang berdampak, dari Kisah Rasul 2 ayat 47. Bagaimana gereja yang berdampak itu, yaitu gereja yang mula-mula memiliki dampak sosial yang luar biasa. Mereka mempunyai pengaruh untuk mengubah paradigma masyarakat yang pada waktu itu ya salut terhadap cara hidup mereka di masa itu ya. Mereka bisa mengumpulkan, bisa mempersatukan, dan mereka bisa makan bersama, milik yang satu dengan milik yang satu lagi, milik bersama-sama. Jadi semua bisa menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Dan itu juga gereja yang berdampak selanjutnya itu
membuktikan tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah. Kenapa bertambah? Karena Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas jemaat itu yang Tuhan taruh menjadi orang melihat bahwa jemaat itu jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang bersatu, sehingga Roh Kudus membuat mereka bersatu mengerjakan segala sesuatu yang baik, dan orang-orang sekitar bisa melihat bahwa inilah orang-orang yang sungguh luar biasa yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dampak terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap saudara-saudara, mereka bisa mengikuti, mereka percaya, oh Tuhan sudah memberkati mereka. Lalu dampak yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa orang-orang di luar sana melihat jemaat mula-mula itu bertambah tiap hari, ditambahkan Tuhan jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan bersama mereka? Karena mereka adalah mereka tekun dalam kesatuan, mereka tekun dalam persatuan, dan juga hubungan sosial mereka sangat tinggi. Tidak ada milikmu, milikku. Tidak ada milikmu ya milikmu, milikku, milikku, enggak. Tapi milik bersama. Itulah satu persatuan yang Tuhan kerjakan atas jemaat mula-mula. Bagaimana dengan kita di tempat kita masing-masing? Adakah hati kita memiliki hati yang seperti jemaat mula-mula? Kita menganggap semua jemaat itu adalah satu, tidak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Jadi kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, dalam persatuan dan kesatuan. Mengapa jemaat itu bertumbuh? Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka dipilih, mereka diurapi, Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam jemaat mereka, semua bertumbuh dalam Tuhan. Lalu alasannya kenapa mereka hidup bersuara tinggi? Hal-hal ini yang membuat orang-orang di luar sana yang sulit untuk bertumbuh. Karena 1-2 orang itu kalau sudah bersatu, dilihat lingkungan itu ada Roh Allah bekerja, otomatis jiwa-jiwa akan tertarik. Mereka bersukacita, melihat saja sudah bersukacita, apalagi kita di tempat ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana jemaat yang berdampak untuk lingkungan. Belakangan ini memang kita tidak bisa ibadah tatap muka. Bagaimana kita berdampak dengan lingkungan. Sekarang banyak gereja-gereja melakukan hal-hal yang tidak tidak mungkin bisa dilakukan dengan keadaan COVID, tidak bisa keluar. Tapi hal yang tidak mustahil bagi Tuhan kerjakan, yaitu melalui jemaat yang berdampak tadi, melalui bantuan sosial, sembako, nasi kotak, macam-macam hal-hal kesehatan Tuhan sudah kerjakan melalui jemaat yang bertumbuh tadi. Dan gereja-gereja, saya percaya di tempat ini semua gereja-gereja di Indonesia bersatu untuk membasmi COVID-19 dengan membantu jemaat-jemaat yang lain, membantu jiwa-jiwa, membantu orang-orang, lingkungan, tetangga. Gereja Kemah Injil Wangon saat ini juga sedang bertumbuh. Dalam perkara-perkara kecil Tuhan mau menolong, Tuhan mau membukakan jalan. Sekalipun gerejamu kecil, gerejaku kecil, tapi Tuhan mau bekerja, amin. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan, karena ada satu persatuan dan kesatuan di jemaat Gereja Kemah Injil Wangon. Itu firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang sudah memberkati setiap umat dimanapun berada, yaitu umat yang berdampak, gereja yang berdampak pada lingkungan, pada masyarakat, pada bangsa Indonesia, pada kita sendiri, warga kita di tempat ini. Ya, jemaat Gereja Kemah Injil walaupun kecil, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menyediakan semuanya dan jadi berkat buat lingkungan. Dan udah berapa kali Gereja Kemah Injil Wangon sudah membagikan sembako buat lingkungan, dan itu menjadi berkat buat mereka. Itu dampak, walaupun kecil, tidak seperti tempat lain misalnya, tapi dampak yang positif bagi umat, bagi warga lingkungan itu menjadi berkat bagi kita dan juga bagi Tuhan. Itulah Tuhan berikan kepada kita hikmat, dan juga di tengah-tengah pandemi seperti ini ada maksud Tuhan, ada maksud rencana Tuhan buat bangsa Indonesia. Dan tema ini di bulan misi Gereja Kemah Injil seluruh Indonesia
serempak mengutbahkan bahwa dampak kesatuan persatuan jemaat mula-mula itu sangat luar biasa, memberkati jemaat, memberkati lingkungan, memberkati siapapun yang kita temui. Amin. Kita menjadi berkat, kita mau berdampak. Lalu bagaimana aplikasinya kepada kita supaya gereja kita menjadi berdampak? Itu memiliki kuasa atau berinteraksi dengan dunia. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita mengambil bagian dalam pelayanan di luar sana, kita membagi-bagikan sembako, kita membagi-bagikan nasi kotak buat para tukang becak misalnya, dan kita menjadi berkat bagi orang lain yang sakit. Kita mendoakan, kita memberi semangat melalui aplikasi Zoom. Dan saat ini memang kita belum bisa untuk kemana-mana untuk mendoakan, mencari jiwa, tapi dengan kuasa doa yang tadi awalnya jemaat mula-mula itu doa, saudara-saudara, doa sehingga Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, menjadikan kita bersama jemaat yang lain bersatu dalam kesatuan. Apapun yang kita miliki milik bersama. Amin. Saya yakin percaya jemaat Gereja Kemah Injil Wangon berdampak pada lingkungan, berdampak pada keluarga. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Biarlah firman Tuhan ini di bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia tetap semangat, dan juga sudah rutin tiap tahun kita itu akan memberikan persembahan misi untuk mendukung para misionaris yang pelayanan dalam negeri, di luar negeri, maupun di mana-mana. Kita menjadikan berkat, walaupun tidak seberapa, kita mengumpulkan persembahan dari lokal masing-masing, dan kita akan memberikan ke Departemen Misi untuk pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Itulah contoh hidup jemaat mula-mula, ketika dia memiliki, tidak memandang seberapa, tapi ke rutinitas, ke hatinya yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan misi di mana-mana, khususnya Gereja Kemah Injil dimanapun berada ada pelayanan misi, Departemen Misi untuk mengelola pelayanan menjangkau jiwa. Itu gunanya dana dikumpulkan dan kita akan mentransfer ke Departemen Misi. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, jemaat ada persatuan kesatuan, mengumpulkan harta mereka, mengumpulkan hal milik mereka, keuangan mereka, dan akan diberikan kepada Departemen Misi. Itulah saya sungguh luar biasa diberkati oleh tema khotbah pada bulan Agustus, yaitu bulan misi. Saatnya kita menjadi dampak bagi Indonesia, bagi masyarakat kita, bagi lingkungan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, karena Tuhan menginginkan jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Sebelum kita berdoa buat doa syafaat dan doa berkat penutup, kita akan pujikan pujian bagi Tuhan. Kita pujikan pujian bagi Tuhan dari nyanyian nyanyian kemenangan iman dari nomor 239. Nyanyian kemenangan iman dari nomor 239. Nanti kita doakan, kita nyanyikan pujian ini 2 bait saja, dan selanjutnya nanti Bapak Gembala berdoa buat kita semua dan doa berkat. Mari kita pujikan pujian ini. Ingat dalam doa
berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur di bulan misi ini Tuhan, dengan tema gereja yang berdampak Tuhan. Gereja Kemah Injil Indonesia terus berdampak di dalam maupun keluar. Kami Tuhan mengumpulkan dana untuk mendukung misi, supaya gerejamu terus berkembang, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa bertobat, mereka tinggalkan dosa-dosa mereka dan mereka berakar, bertumbuh, berbuah. Oh Tuhan, di dalam gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah kepada saudara sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.